Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 11 Agustus 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 1 Tawarik pasal yang ke-10. Dan biarlah pembacaan firman Tuhan memberkati hidup kita. Sebentar kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari pasal ini. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Tawarik memulai menuliskan tentang sejarah kerajaan Israel. Ia memulai dengan kematian Raja Saul dan anak-anaknya. Anak-anak Saul, Yonatan, Abinadab, Malkisua. Mereka mati ketika berperang melawan orang Filistin. Dan tampaknya Raja Saul dan seluruh pasukan tidak dapat menahan kekuatan musuh. Sehingga mereka sangat terdesak. Dan pada akhirnya Raja Saul bunuh diri ketika sudah begitu banyak luka di sekujur tubuhnya. Dan peristiwa tragis yang dialami oleh Raja Israel ini dituliskan dalam kitab Raja-Raja. Penulis kitab Tawarikh menuliskan 3 catatan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu akhir hidup dan kekuasaan Saul dan 3 anak serta tentara Israel yang tidak berdaya mempertahankan kerajaannya. Saul mati dan sangat dinista oleh musuhnya. Perhatikan perlakuan orang Filistin yang tampaknya sangat bersyukur kepada para berhalanya yang sudah memberikan kemenangan. Juga berita kepada seluruh rakyat tentang kemenangan telak atas Israel. Itu tertulis dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam teks yang kita baca, penulis Tawarik ingin menekankan tentang sikap orang Yabes Gilead. Orang Yabes memperjuangkan untuk dapat mengambil mayat Saul dan anak-anaknya lalu menguburkan di Yabes. Mereka melakukannya karena mereka pernah mengalami pertolongan besar dari Saul. Itu tertulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-11. Tidak ada rakyatnya yang berani mengambil mayat Saul dan anak-anaknya serta menguburkannya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sangat penulis tekankan dan ingatkan kepada pembaca karena mereka baru saja menjalani pembuangan dan kembali ke tanah milik pusaka mereka. Penulis mengingatkan kepada pembacanya dengan alasan mengapa Tuhan sepertinya diam, tidak menolong umatnya pada masa Saul. Israel mengalami kekalahan telak. Penistaan atas diri Saul merupakan akibat dari sikap Saul kepada Tuhan. Itu dituliskan oleh penulis Tawarik di dalam ayat yang ke-13 sampai 14. Saya bacakan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai.
Catatan ini menjadi peringatan bagi Israel sebagai pembaca pertama yang baru pulang dari pembuangan di Babel, agar mereka jangan lagi memberontak kepada Tuhan. Ini juga menjadi pembelajaran bagi pembaca masa kini kita sekalian, yakni bahwa Tuhan mengamati jalan hidup umatnya. Tuhan menginginkan kesetiaan umat terhadap Dia dan mau hidup dalam ketaatan, mengikuti petunjuk-Nya. Sekarang segala petunjuk Tuhan sudah tertulis dalam Alkitab secara lengkap. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita sebagai orang yang dipilihnya mau hidup dengar-dengaran firman Tuhan, mau hidup dalam ketaatan, karena hanya dengan itulah Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan, umatnya diberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik umat perjanjian lama sebelum pembuangan, demikian juga setelah pembuangan, demikian juga kita yang hidup di masa sekarang, sama tujuannya, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, caranya adalah menuruti segala perintahnya dan belajar terus untuk taat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan disenangkan, Dia melihat setiap tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari, penyertaannya itu sungguh nyata. Tuhan pasti menyertai anak-anaknya yang taat. Tuhan pasti mendatangkan sesuatu yang baik bagi setiap anak-anaknya yang taat. Bapak Ibu Saudara, kita semua di masa perjanjian baru ini, umat Allah yang baru, kita diberikan satu tugas supaya hidup ketaatan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka pun boleh turut menikmati keselamatan yang telah Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus. Marilah kita terus belajar untuk hidup taat kepadanya, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Seperti Tuhan mengatakan kepada kita bahwa bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Memilih untuk apa? Untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu konsisten. Dari awal kita percaya sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita konsisten terus berbuah. Untuk itulah Tuhan memanggil kita. Mari kita semua belajar bersama-sama untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Waktu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, supaya sungguh-sungguh kita boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan dengan hidup taat seperti yang dikehendakinya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Tidak ada yang menyenangkan hati Tuhan selain daripada kami mau memasang telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan. Selain daripada kami mau hidup dalam ketaatan seperti yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam kitab suci. Karena itu mampukan kami untuk menjalani semua apa yang dipercayakan Tuhan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami, doa ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.